Kenapa kakak tidak memilihku? Apa kakak ingin wanita yang menutupi aurat? Bercadar? Aku bisa melakukan itu. Tanya Sialin. Tidak, Sialin. Jangan pernah merubah dirimu demi orang lain meskipun karena orang yang kamu cintai sekalipun. Jadilah dirimu sendiri. Tapi pada intinya kita tidak mungkin bersama untuk selamanya. Jawaban Reno membuat air mata Sialin jatuh di pipinya. Ucapan itu masih terngiang-ngiang di telinganya sampai saat ini. Hingga air mata itu kembali jatuh. Di tempat berbeda, Reno tengah sibuk mengecek barang datang. Saat ini Reno sudah memiliki konveksi sendiri. Meskipun bukan taraf besar, tapi konveksi itu bisa menghasilkan ratusan pieces pakaian setiap harinya. Letakkan gulungan kainnya di sana. Hati-hati jangan sampai lecet apalagi kotor. Ucap Reno pada pegawainya yang tengah menurunkan gulungan demi gulungan kain yang Reno pesan dari luar kota. Tring, tring, tring. Yare? Tanya Reno sembari tangannya terus memberikan aba-aba agar karyawannya meletakkan kain ke tempat yang dia inginkan. Kamu di mana? Tanya Reki. Gudang konveksi. Ada apa? Tanya Reno. Ada masalah di bengkel ke-7. Apa kamu bisa datang? Rio nggak bisa datang, soalnya Nur keluar tanda lahiran. Jawab Reki. Kamu sendiri di mana? Tanya Reno. Di counter HP. Sebentar lagi ada barang masuk, aku harus ngecek barang dulu. Jawab Reki. Oke, bentar lagi barangku selesai diturunkan. Aku akan ke sana setelah ini. Ucap Reno. Oke. Jawab Reki dan kemudian mengakhiri panggilan itu. Haf. Reno menghembuskan nafas berat. Materinya memang melimpah saat ini. Tapi entah kenapa jodohnya terasa masih sangat jauh. Bukannya Reno tidak pernah mencoba mendekati seorang gadis setelah kepergian kita. Namun di saat dirinya merasa cocok, ada-ada saja kendala yang membuat hubungan itu berakhir sebelum dimulai. Tok, 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 ceklek. Sialin menyipitkan matanya saat menatap pria yang ada di hadapannya. Hai, boleh aku masuk? Tanya Xavier. Maaf, aku mau istirahat. Lagi pula aku tidak mau dicakar kekasihmu itu karena salah paham sama aku. Pergilah. Aku mau mandi dan beristirahat. Jawab Sialin. Kamu habis nangis. Apa ada yang menyakitimu? Tanya Xavier sembari ingin meraih wajah Sialin. Plak. Sialin menepis tangan Xavier cukup keras saat pria itu ingin menyentuh wajahnya yang memiliki sisa air mata di bawah kelopak matanya itu. Jangan menyentuhku. Dan jangan sok tahu. Kita di sini hanya sebagai majikan dan pelayan. Jadi tolong jaga sikap Anda Pak Xavier Exam yang terhormat. Ucap Sialin. Bukannya marah, Xavier malah tersenyum ke arah gadis yang diam-diam sudah mencuri hatinya itu. Ada apa dengan senyummu itu? Sangat mencurigakan. Jangan coba-coba buat tebar pesona sama aku ya. Rayuanmu, ketampananmu, termasuk hartamu gak bisa menggoyahkanku. Lagi pula aku juga sudah punya tunangan. Ucap Sialin yang ampuh membuat senyum Xavier lenyap seketika. Siap dia? Tanya Xavier. Bukan urusanmu. Jawab Sialin yang kemudian menutup pintu tepat di depan wajah pria tampan itu. Ternyata dia masih galak seperti dulu. Tapi dia semakin imut dan menggemaskan. Sangat menantang. Gumam Xavier. Xavier kemudian melangkah pergi untuk kembali ke kamarnya. Kamu dari mana sih? Tanya Sandra. Angkat telepon dari rekan bisnis. Jawab Xavier. Kenapa mesti keluar? Kan di kamar bisa juga? Tanya Sandra. Bersifat rahasia. Jawab Xavier yang kemudian masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Sialin yang berada di kamarnya masih asik mengumpat dan menggerutu saat kedatangan Xavier di depan pintu kamarnya. Dasar penjahat kelamin. Bisa-bisanya sudah bawa pacar, tapi ganjen dengan wanita lain. Laki-laki gitu enaknya dikasih balsem perkututnya biar tahu rasa. Gerutu Sialin sembari melepas pakaiannya. Sialin kemudian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Masak apa, Bu? Tanya Reno. Kamu tuh kapan nikahnya? Yang ditanya masakan ibu terus tiap hari. Ibu tuh juga pengen nyoba masakan mantu. Ibu ini sudah tua loh. Tanya Mariam. Pertanyaan itu sudah ratusan kali Reno dengar dari mulut ibunya itu.
Namun Reno selalu menjawab dengan jawaban serupa. Tahun ini Reno pasti nikah, Bu. Jawab Reno sembari menuangkan makan malam ke dalam piringnya. Alah, sampai bosan ibu dengar jawaban itu. Tiap tahun kamu juga jawabnya begitu. Tahun ini mesti gagal lagi. Jangan sampai kamu keduluan Dino. Ucap Maryam yang hanya dijawab senyuman dan gelengan kepala saat Maryam berjalan ke arah washtave. Semua teman-temanmu anaknya sudah banyak. Reki sudah 4, Rio sudah mau 2 kan? Jangan sampai nanti istrinya Reki itu hamil lagi, tapi kamu masih saja sendirian. Apa sebenarnya yang kamu cari? Kamu masih belum bisa melupakan kita? Tanya Maryam. Aku sudah melupakan kita, Bu. Dia akan selalu jadi kenangan di hatiku saja. Pokoknya ibu tenang aja deh, ibu pasti dapat mantu tahun ini. Jawab Reno. Kenapa tidak sama Sialin saja? Pertanyaan itu sontak membuat tangan Reno berhenti bergerak, termasuk rahangnya yang sejak tadi bergerak mengunyah. Aku tidak mencintainya. Dia seperti adik bagiku. Lagi pula tidak enak dengan keluarganya. Mereka sangat percaya sama aku tidak mau merusak itu. Reki bisa membunuhku kalau sampai aku berani melakukan itu. Jawab Reno. Lagi pula perbedaan usia kami sangat jauh. Aku sudah tua, sementara sekarang Sialin sudah tumbuh jadi gadis yang sangat cantik dan memikat. Pasti banyak pria di luar sana yang menginginkan dia. Sambung Reno. Ya sudah, kalau begitu kamu ibu jodohkan saja dengan anak teman ibu di pengajian. Mau ya? Tanya Maryam. Ibu jangan sembarangan lagi deh. Jangan bilang Reno nggak pernah nuruti ucapan ibu. Reno sudah pernah coba kan? Tanya Reno. Ya ibu kan nggak tahu kalau dia sudah hamil anak pria lain. Kali ini dijamin nggak begitu. Ucap Maryam. Mau menjamin bagaimana? Ibu nggak serumah sama gadis itu. Mana ibu tahu kalau gadis itu tidak berulah. Sudahlah Bu, ibu jangan repot mengurus jodoh buat Reno. Reno bisa cari jodoh buat Reno sendiri. Ucap Reno. Wajah Maryam terlihat murung mendengar jawaban putranya itu. Reno meraih tangan Maryam yang terletak di atas meja makan dan menggenggamnya dengan erat. Ibu kenapa? Tanya Reno dengan suara super lembut. Ibu malu. Teman-teman pengajian ibu sudah punya mantu dan juga sudah punya cucu semua. Jawab Maryam dengan wajah sedih. Bu, ibu ikut pengajian untuk ibadah, bukan ajang untuk tempat pamer mantu ataupun cucu. Ujar Reno. Begini saja, Reno janji tahun ini Reno pasti akan menikah. Kalau seandainya Reno gagal menikah tahun ini, maka jodohku Reno serahkan sama ibu. Apapun pilihan ibu, pasti akan Reno nikahi. Sambung Reno. Benarkah? Janji ya? Nggak boleh ingkar loh. Ucap Maryam. Ya Reno janji? Jawaban Reno mampu mengembalikan senyum di bibir ibunya itu. Sementara itu di lain tempat Sandra dan Xavier tengah berdebat hebat. Kalau kamu tidak mau makan malam bersama Sialin, ya terserah saja. Aku sudah menjelaskan sama kamu kalau Sialin itu teman sekolahku. Ucap Xavier. Ya, tapi tetap saja statusnya di bawah kita. Aku nggak suka makan satu meja sama dia. Ujar Sandra. Itu masalahmu sendiri. Ucap Xavier yang kemudian beranjak dari tempat tidur dan melangkah keluar pintu kamar hotel. Chef, tunggu. Pokoknya aku nggak mau. Ucap Sandra sembari mengekor cepat di belakang Xavier. Kalau kamu nggak mau diamlah di kamar. Nanti aku akan menyuruh pihak hotel untuk mengantarimu makan malam dalam kamar. Ujar Xavier tanpa menoleh ke arah Sandra yang terdengar menghentak-hentakan kakinya itu. Xavier mengetuk pintu saat di depan kamar Sialin. Sialin yang tengah makan malam di kamar bergegas membukakan pintu. Ceklak. Mata gadis itu tampak malas saat melihat kehadiran Xavier, terlebih ada Sandra yang menatap aneh ke arahnya. Ada Pak? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Sialin. Jangan gunakan kata seformal itu. Kita ini adalah teman lama. Panggil saja aku Exam, seperti dulu kamu memanggilku. Ucap Xavier. Ada apa Exam? Tanya Sialin yang tidak ingin berdebat lagi dengan pria yang berada di hadapannya itu. Dia ingin Xavier segera pergi dari hadapannya untuk selamanya. Kami ingin mengajakmu makan malam bersama. Jawab Xavier. Maaf, aku sedang makan malam saat ini. Ujar Sialin sembari membuka sedikit pintu kamar agar Xavier bisa melihat kalau perkataannya itu tidak bohong. Ayo kita pergi. Dia juga sedang makan. Kasihan dia makan jadi terganggu oleh kita.
ucap Sandra dengan tangan memeluk lengan Xavier. Sialin memutar bola mata dengan malas, dan itu tertangkap oleh Xavier yang langsung menerbitkan senyum melihat kelucuan gadis di hadapannya itu. Baiklah, kami pergi makan malam dulu. Habis makan beristirahatlah, ucap Xavier. Jawab Sialin dengan malas. Xavier dan Sandra melenggang pergi. Sialin bergegas menutup pintu dan kembali melanjutkan makannya yang tertunda. Setelah selesai makan, gadis itu membuat panggilan untuk kedua temannya. Halo Miss Sakura, ledek Rani. Sakura apaan? Di sini suasananya jadi menyebalkan, ucap Sialin. Kenapa? Tanya Nina. Anak bos batu bara itu ternyata Xavier Exam. Musuhku yang pernah aku ceritakan sama kalian dulu, jawab Sialin. Apa? Tapi dia nggak ngapa-ngapain lo kan? Tanya Rani. Untuk saat ini nggak. Soalnya ada pacarnya yang mengawasi. Nggak tahu deh kalau ke depannya, jawab Sialin. Lo harus hati-hati, Lin. Lo itu sangat cantik. Bukan tidak mungkin dia menjerat Lo agar bisa naik ke atas ranjangnya, ucap Rani. Aku akan mematahkan perkututnya kalau dia berani melakukan itu sama aku. Aku tidak peduli meski dia banyak uang, tapi bagiku dia masih sama seperti Xavier yang dulu. Yang angku dan merasa paling kaya sendiri, ucap Sialin. Kalau dia macam-macam sama kamu, lemparin aja dia dari jet pribadinya itu, ucap Nino yang membuat Sialin jadi tergagah. Bab ke-89, pertanyaan Rifki. Kamu tunggu di hotel, aku mau menemui rekan bisnis dulu, ucap Xavier sembari mengancingkan kemeja yang dia kenakan. Kenapa aku tidak ikut aja? Aku janji nggak akan mengganggumu, tanya Sandra sembari bergelendot manja di lengan Xavier. Aku ini mau kerja, bukan mau bersenang-senang. Jangan mencampuri urusan pekerjaanku. Nada suara Xavier yang awalnya lembut mendadak kasar karena Sandra keras kepala. Iya baiklah, aku akan menurutimu. Tapi cepatlah pulang. Kamu sudah berjanji padaku ingin membawaku melihat bunga sakura, ucap Sandra. Iya baiklah, aku akan usahakan secepatnya pulang. Kalau kamu merasa suntuk sendirian, kamu ajak saja Sialin ngobrol. Dia anaknya baik kok, ujar Xavier. Gak mau, gak level sama aku, jawab Sandra yang membuat Xavier geleng-geleng kepala. Xavier kemudian melangkah pergi keluar kamar dan melihat Sialin sedang menerima telepon dari kejauhan. Halo keponakan Onti bermulut manis. Ada apa nelpon Onti sepagi ini? Hen? Tanya Sialin. Kata Umi Onti terbang ke Jepang ya? Tanya Alesha. Ya betul, jawab Sialin. Apa tante merasakan cuaca hari ini sangat cerah? Kulit Onti yang kuning bangsat tampak bersinar diterpa matahari. Onti Sia sangat cantik hari ini, ucap Alesha. Kuning langsat sayang, bukan kuning bangsat. Sialin membenahi kosakata keponakannya yang imut. Iya itu maksud Echa, jawab Alesha. Uhu. Reiki tersedak minuman saat putrinya itu semakin mahir menggunakan kalimat rayuan. Meskipun kosakata yang digunakan masih belepotan. Sementara Anissa Lieni Sudibyo menahan sakit perut karena ingin tertawa melihat tingkah Alesha yang menggemaskan. Ini ada apa ya? Pagi-pagi keponakan Onti sudah bermulut manis? Tanya Sialin. Bawakan oleh-oleh bibit bunga sakura. Echa ingin menanamnya di belakang rumah. Nanti kalau sudah tumbuh banyak rumah, kita akan Echa buat jadi tempat pariwisata. Echa akan mendapatkan banyak uang. Kalau sudah banyak uang, nanti Echa bisa jalan-jalan ke luar negeri seperti Ontisia. Jawaban Alesha kompak membuat semua orang tergagah, kecuali Rifki. Ya ampun, ini anak ada-ada aja. Bagaimana caranya menanam bibit sakura di Indonesia? Batin Sialin. Sayang, di sini bukan musim semi. Jadi bibit sakuranya tidak ada yang jual. Bagaimana kalau yang lain saja? Tanya Sialin. Sialin tidak tahu alasan yang diberikannya itu masuk akal apa tidak. Yang pasti hanya itu jawaban yang dia keluarkan atas perintah otaknya. Kalau begitu seperti biasa. Denda $20, jawab Alesha. Oke baiklah Miss Dollar, ucap Sialin yang membuat senyum Alesha mengembang sempurna sembari mengakhiri panggilan itu. Rifki memutar bola mata dengan malas. Dasar mata duitan, gumam Rifki yang masih bisa didengar oleh Reiki yang duduk bersebelahan dengannya. Sayang,
Kamu nggak boleh begitu sama Onti. Kalau Echa butuh uang, Echa bisa bilang sama Umi. Ujar Anissa. Nomor Umi. Onti sendiri yang mau memberikannya atas dasar hukuman nggak bisa bawa bibit bunga sakura buat Echa. Ucap Alesha. Echa tidak boleh begitu. Itu pemerasan namanya. Pemerasan kan dosa. Iya kan Umi? Tanya Aisyah. Iya. Jawab Anissa. Umi, pemerasan itu apa? Tanya Amira putri bungsu Anissa. Pemerasan itu suka memaksakan kehendak pada orang lain. Memaksa dengan ancaman. Bisa jadi ada unsur pidana sehingga bisa masuk penjara juga. Jawaban Rifki dari hasil memotong ucapan Anissa membuat Reiki dan Sudibyo kompak tersedak makanan. Reiki dan Sudibyo meraih air minum dan meminumnya hingga tandas. Puk, puk, puk. Reiki menepuk kepala putranya dengan bangga. Good job, son. Ucap Reiki. Daddy, apa boleh abang bertanya sesuatu? Tanya Rifki. Tanya saja. Jawab Reiki sembari melanjutkan sarapan. Mertas itu apa? Pertanyaan Rifki mampu membuat semua orang di meja menghentikan gerakan tangan dan saling menatap satu sama lain. Oh, yang itu. Echa juga dengar di TV. Echa kan nonton di sebelah abang kemarin. Ucap Echa. Siapa yang suruh kamu ngomong? Ini giliranku bicara, kamu gak usah ikut-ikut. Ucap Rifki yang membuat bibir Echa membrengut. Dasar abang galak. Umpat Echa. Apa kamu mendengarnya dari TV? Apa yang kamu dengar? Tanya Reiki untuk menguji daya tangkap putra kesayangan itu. Kemarin pembaca berita mengatakan kalau kemarin malam akun ban diretas. Ban itu kehilangan dana hingga mencapai puluhan miliar. Peretasnya. Apa? Miliaran? Jadi, miliar itu nolnya ada berapa? Tanya Echa. Echa yang memotong pembicaraannya membuat Rifki jadi marah. Katamu ikut menonton kenapa masih bertanya? Giliran soal duit kamu bersemangat. Ucap Rifki. Echa, abang mau bicara dulu nggak boleh memotong pembicaraan orang lain kalau bukan dalam keadaan darurat. Ujar Anissa. Maaf. Ucap Alesha dengan bibir mengerucut. Seperti apa meretas itu, Dad? Terdengar begitu hebat. Apa itu bisa dipelajari? Apa itu sama seperti bermain saham? Tanya Rifki. Saham? Semua orang kompak bertanya kecuali Reiki. Pria berusia 31 tahun itu tampak tersenyum tipis. Dia sangat bangga kecerdasan dan tingkah lakunya itu menurun pada putra kesayangannya itu. Dari mana kamu tahu tentang main saham, San? Tanya Reiki. Iklan salah satu permainan di ponselku. Jawab Rifki. Apa meretas itu sama seperti itu? Tanya Rifki. Berbeda. Apa kamu tertarik ingin belajar meretas? Tanya Reiki. Apa itu seru? Tanya Rifki. Sangat seru dari seluruh permainan game yang ada di ponselmu itu. Jawab Reiki. Apa itu bisa menghasilkan uang? Tanya Alesha yang langsung mendapat tatapan maut dari Rifki. Kalau kalian memakainya dengan jalan salah, kalian bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar tanpa bekerja keras. Tapi kalau kalian menggunakannya dengan cara benar, kalian bisa mendapatkan uang juga tapi tidak sebesar dengan cara yang salah. Jawab Reiki. Jadi meretas itu berbentuk ilmu? Malas sekali mikirnya. Dapat duit itu harus dengan cara gampang. Ucap Alesha. Yang gampang itu dengan cara minta seperti yang kamu lakukan sama Ontisia. Ucap Rifki yang bermulut tajam. Anissa cuma bisa tersenyum dan geleng-geleng kepala karena Rifki tidak pernah bisa akur dengan Alesha. Di mana abang bisa belajar ilmu meretas, Dad? Apa ilmu itu bisa digunakan untuk mengalahkan orang jahat? Tanya Rifki. Sangat bisa. Contohnya orang jahat yang meretas akun ban yang sangat merugikan orang banyak. Jawab Reiki. Di mana abang bisa belajar ilmu itu? Tanya Rifki. Ada. Kamu harus pandai membaca dulu kalau mau belajar ilmu itu. Jawab Reiki. Abang sudah bisa membaca. Jawab Rifki. Apa? Semua orang terkejut. Pasalnya mereka baru berencana memasukkan Rifki bersaudara ke sekolah TK tahun ajaran baru 2 bulan lagi. Siapa yang mengajarimu? Tanya Anissa. Belajar sendiri di HP. Jawab Rifki yang membuat Reiki mengembangkan senyumnya. Nisa nggak setuju kalau Koko mengajarinya meretas.
Ucap Anissa. Loh kenapa? Tanya Reki. Pokoknya nggak setuju. Jawab Anissa yang tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Lanjutkan makan kalian. Ucap Reki. Iya, Dad. Anak-anak Reki kompak menjawab. Reki menyusul Ansia naik ke atas. Saat masuk ke dalam kamar, Anissa terlihat sembunyi dalam selimut. Sayang, apa yang kamu takutkan? Meretas juga ilmu istimewa? Tanya Reki. Tapi aku nggak mau Rifki mengalami kejadian serupa seperti yang Koko alami waktu itu. Jawab Anissa. Kenapa dia harus mencicipi hal itu? Ilmu meretas juga sangat bermanfaat dalam situasi darurat. Ujar Reki. Tapi Rifki masih kecil. Belum mengerti perbuatan baik dan buruk. Aku takut ilmu itu dia salah gunakan. Aku nggak mau dia berakhir seperti Hilman. Ucap Anissa. Tidak mungkin anak kita seperti itu. Ucap Reki. Dari mana Koko tahu kalau anak kita tidak mungkin begitu? Tanya Anissa. Karena dia memiliki umi yang paham agama seprimu. Karena anak-anak kita dilahirkan dari rahim seorang umi soleha sepertimu. Jadi anak-anak kita sudah pasti tumbuh jadi anak-anak yang baik dan cerdas. Jawab Reki sembari menarik hidung mancung istrinya itu. Grab. Anissa masuk dalam dekapan Reki sembari menyematkan jari jemari tangannya di sela jari suaminya. Aku cuma takut kehilangan anak-anak. Aku ingin anak-anak kita jadi orang lurus dan ahli ibadah. Ucap Anissa. Ahli ibadah juga tidak masalah kalau berilmu dunia. Itu untuk bekal pencapaiannya di masa tua. Anak-anak kita harus jadi orang berhasil di segala bidang. Di saat kita tua dan tiada nanti, kita akan meninggalkan mereka dengan perasaan tenang. Ucap Reki. Aku berangkat ke counter dulu ya sayang. Kemarin banyak barang masuk, karyawan belum tahu harga barang. Ujar Reki. Ya hati-hati. Ucap Anissa. Oh ya, nanti sore siap-siap ya. Nur melahirkan tadi malam. Kita akan menjenguknya nanti. Ujar Reki. Alhamdulillah. Apa jenis kelaminnya? Tanya Anissa. Perempuan. Jawab Reki. Cuk. Reki mencium kening Anissa sebelum beranjak pergi. Tok. 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 Dedi, Umi, boleh abang masuk? Tanya Rifki. Ceklek. Reki membuka pintu untuk putranya itu. Ada apa? Hen? Tanya Reki. Dedi mau ke counter kan? Abang ikut lagi hari ini. Tanya Rafki. Reki menoleh ke arah Anissa untuk meminta persetujuan pada istrinya itu. Anissa menghela nafasnya. Dia tahu betul putranya itu cetakan persis suaminya. Dia tidak mungkin melarangnya dengan keras. Ayo Umi siapkan pakaian gantimu dan juga air minummu. Nanti makan siangnya jangan telat ya Dad. Ucap Anissa sekaligus memperingatkan suaminya itu. Iya Umi sayang. Jawab Reki. Anissa kemudian membantu Rifki memasukkan baju ganti dan air minum ke dalam ransel putranya itu. Setelah selesai, Rifki dan Reki pamit pergi. Dedi tahu tujuanmu ikut pergi kali ini. Ucap Reki di saat mobilnya perlahan bergerak meninggalkan kediamannya. Hari ini juga abang ingin belajar meretas. Ucap Rifki. Sebelum Dedi mengajarimu, Dedi ingin memberitahumu dulu apa manfaat dan bahaya dari ilmu meretas kalau ilmu ini digunakan oleh orang yang salah. Ucap Reki. Reki kemudian memberi arahan untuk putranya itu yang ditanggapi serius oleh putranya itu. Apa abang mengerti? Tanya Reki. Mengerti, Dad. Jadi pada intinya abang nggak boleh mengajari orang sembarangan ilmu meretas kan? Apa penjahat yang bernama Hilman itu korban dari orang yang mengajarinya ilmu meretas? Tanya Rifki. Dek. Jantung Reki terasa dihantam batu besar saat mendengar pertanyaan putranya itu. Dari mana kamu tahu soal Hilman? Tanya Reki. Abang buka artikel tentang meretas dan muncul nama orang itu. Tapi ada yang aneh dengan artikel itu. Ucap Rifki. Kenapa? Tanya Reki. Nama teman-temannya juga disebutkan di sana. Nama itu sama persis dengan nama Dedi, Om Reno, dan Om Rio. Bahkan nama Opa Sudibyo pun juga disebut. Jawab Rifki. Punya anak berotak cerdas memang bangga, tapi kalau kelewat cerdas begini, aku juga jadi bingung. Bohong takut dosa, jujur pasti akan timbul pertanyaan yang lain. Batin Reki. Apa pendapat Dedi soal ini? Apa itu hanya kebetulan? Tanya Rifki. Tidak. Karena orang itu memang mantan sahabat Dedi.
Jawab Reiki dengan tatapan lurus ke depan. Benarkah? Kenapa dia ada di penjara dan dihukum sampai 20 tahun penjara? Tanya Rifki sembari membenahi gaya duduknya. Sudah kuduga. Gak akan habisnya kalau aku membuka cerita ini dengan bocah cerdas ini. Batin Reiki. Daddy, apa Daddy keberatan? Apa Daddy sedih teman Daddy masuk penjara? Kalau begitu tidak usah bercerita. Tanya Rifki. Reiki tersenyum mendengar pertanyaan putranya itu. Anak yang sopan. Padahal rasa ingin tahumu itu sangat menggebu bukan? Tanya Reiki yang dijawab senyum tipis nyaris tak terlihat. Hilman pantas mendapatkannya. Memang Daddy yang mengajari dia ilmu meretas, tapi dia menyalahgunakan ilmu itu dengan jalan yang salah. Itulah kenapa dia berakhir di penjara. Daddy nggak mau kamu jadi orang seperti dia. Daddy ingin ilmumu itu bermanfaat bagi orang banyak. Kalau kamu kaya karena ilmumu itu, maka kamu harus membaginya dengan orang yang membutuhkan. Kalau kamu kaya dan kamu nikmati sendiri, namun orang-orang di sekitarmu kelaparan, maka ilmumu menjadi ilmu sampah tak berguna. Kalau suatu saat kamu kaya karena ilmumu, Daddy ingin kamu mau berbagi dengan orang-orang susah. Karena uang tidak dibawa dalam kuburmu. Apa kamu mengerti? Tanya Reiki. Mengerti, Daddy. Lalu apa kita bisa menemukan pelaku peretasan ban dengan ilmu meretas yang kita miliki? Tanya Rifki. Bisa. Jawab Reiki. Kalau begitu Daddy bantu polisi untuk menemukan pelakunya biar orang jahat habis masuk penjara. Ujar Rifki. Sayang, kita tidak boleh ikut campur tugas polisi kecuali polisi yang meminta tolong. Kita ikuti saja alurnya. Punya ilmu juga tidak boleh gegabah karena bisa mendatangkan bahaya. Ucap Reiki. Bahaya? Bahaya kenapa? Bukankah kita harus berbuat baik? Tanya Rifki. Kita memang harus berbuat baik tapi di waktu yang tepat. Coba kamu bayangkan kalau kita ikut campur, tapi penjahatnya tahu kitalah pelakunya. Keluarga kita akan diincar. Daddy nggak mau terjadi sesuatu pada anak-anak Daddy yang berharga. Jawab Reiki. Abang mengerti. Jawab Rifki. Anak pintar. Ucap Reiki sembari mengusap puncak kepala Rifki. Tidak berapa lama kemudian Reiki dan Rifki sampai di kaunter utama milik Reiki. Kaunter yang menjual berbagai model ponsel dan juga laptop. Kaunter itu dibangun oleh Reiki menjadi kaunter berbentuk ruko 2 lantai. Di mana lantai atas menjual semua jenis laptop dan bagian bawah menjual semua jenis ponsel dan aksesoris lainnya. Kedatangan Rifki dan Reiki selalu menjadi pusat perhatian pengunjung. Kedua pria tampan itu memiliki raut wajah yang hampir sama dengan kadar ketampanan yang berbeda. Kalian tunggu sebentar. Aku akan mengantar abang ke lantai atas dulu. Ucap Reiki pada semua karyawannya yang sudah menunggu untuk mengetahui harga ponsel yang baru masuk kemarin. Setelah ke lantai atas, Reiki langsung meraih sebuah laptop dan mengajak putranya itu masuk ke dalam ruang pribadinya. Untuk ilmu dasar, kamu harus pelajari ini dulu. Pahami konsepnya. Ucap Reiki sembari memperlihatkan laptop yang sudah dia otak-atik sebelumnya. Bagi Rifki, ponsel dan laptop bukan barang asing baginya. Bocah berusia 5 tahun itu sangat mahir mengoperasikan 2 barang elektronik itu. Bahkan dia bisa menekan tombol tanpa melihat ke arah tombol yang dia tuju. Daddy tinggal ke bawah sebentar. Daddy harus mengurus barang baru dulu. Ucap Reiki. Rifki menjawab dengan kata absurd tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop di depannya. 2 hari kemudian. Terima kasih karena sudah menggunakan jasa penerbangan kami, Pak. Semoga perjalanan Anda selanjutnya menyenangkan. Ucap Sialin saat mereka sudah turun dari jet. Kini Sialin dan rombongan sudah kembali ke tanah air. Sialin sangat lega tugasnya itu sudah berakhir hari ini karena dia tidak ingin bertemu lagi dengan Xavier Exam. Terima kasih juga karena kalian melayani kami dengan baik. Ucap Xavier. Sialin, boleh aku meminta nomor ponselmu? Tanya Xavier. Hani, untuk apa kamu meminta nomor ponselnya? Tanya Sandra. Sialin memutar bola mata dengan malas dan langsung pergi menyeret koper miliknya. Namun Xavier tidak kehilangan akal. Dia pun mendapatkan nomor ponsel Sialin dari pilot yang membawa jet pribadinya. Setelah melewati perjalanan yang melelahkan, Sialin tiba di kediaman Reiki. Onti, teriak Alesha dari kejauhan. Rasa lelah Sialin mendadak hilang saat melihat keempat keponakannya menyambutnya di ruang tamu. Onti pasti capek kan? Ayo duduk dulu.
Ucap Alesha sembari menarik tangan Sialin agar duduk di salah satu sofa. Hati-hati Onti, ada musang duit. Ucap Rifki yang membuat bibir Alesha jadi mengerucut. Ini $20 untuk keponakan Onti yang cantik. Ditabung ya? Ucap Sialin sembari mengeluarkan uang $20 untuk Alesha. Yei, Alesha berlonjak girang. Kamu jangan memanjakan dia, Dek. Ucap Anissa. Gak apa, Mbak. Tahu uangnya dia tabung juga. Hitung-hitung mengajari dia menabung dini. Ucap Sialin. Apa kamu sudah makan? Tanya Lieni. Nanti saja sekalian makan malam. Jawab Sialin. Ting tong. Ting tong. Ceklek. Tuan Reno? Apa Tuan Reki ada? Tanya Reno. Ada. Silakan masuk Tuan. Jawab pelayan. Langkah kaki Reno melambat saat dia melihat wanita cantik berseragam pramugari menatap sendu ke arahnya. Reno langsung memutus tatapan itu, dia tidak ingin dibuat gelisah lagi oleh gadis seksi itu. Bab ke-90, dicueki.